Baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Are you feeling good? Feeling happy? Hungry? Thirsty? Sleepy? Jam kedua susah ini ya. Okay, but before we going to study, please pray this on your own. Pray, begin. Apa? Mau makan? Mau tidur? Aku kan lagi begini loh ya. Oke, nah. Jadi ini semester we are going to learn about conversation. Kita akan belajar conversation. Jadi memang non SKS seperti TOEFL, tetapi memang nanti di akhirnya itu kayak ada sertifikat gitu ya, sertifikat. Nah untuk TOEFL kayaknya sudah terinstitusi ya. Nah jadi dikirim berdasarkan Google Form saat pengerjaan seperti itu. Nah untuk conversation nanti modelnya seperti itu. Cuman mungkin kita akan lebih santai saja. Ya untuk conversation kita akan lebih santai saja untuk belajar. Mungkin pertemuan kita tidak tidak sama seperti kayak kuliah biasa ya, harus berapa jelas meeting, terus ada UTS, ada UAS, tidak. Jadi untuk conversation paling ada project yang harus kalian kerjakan. Nanti modelnya seperti Upwork atau mungkin seperti yang membuat sejenis kayak project singkat seperti itu ya, entah itu individu atau kelompok. Nah nanti di situ baru sertifikat dikirimkan sesuai dengan email ya. Yang ada di Google Form. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah kayak ada UTS atau UAS ya. Jadi nanti ada project yang harus kalian kumpulkan mungkin di akhir semester seperti itu. Atau mungkin nanti ada 2 project pra UTS atau pra UAS seperti itu. Nanti saya pikirkan dulu ya. Nah seperti itu. Cuma di conversation ini kan mungkin, takutnya kan kok conversation ya. Tapi sebenarnya memang gini. Kalau conversation kan percakapan. Otomatis kan 2 orang. Nah jadi kalau saya biasanya ya bagaimana kita mau percakapan. Kalau kadang sendiri aja masih malu ya. Jadi nanti kita bertahap saja. Kalau saya sih lebih ke basicnya, kita akan ke pronunciation dulu. Kalau dulu misal dan saya di 1 kita sudah belajar tentang grammar ya, grammar banget. Terus di TOEFL itu campuran ya, listening, ya reading, ya kan, terus grammar juga. Nah mungkin di conversation ini kita fokus ke pronunciation, jadi cara baca. Ini yang seharusnya dasar itu ini. Jadi sebenarnya dasarnya itu pronunciation dulu, speaking baru conversation. Pronunciation itu dasar bagaimana kita bisa baca kata dulu aja benar. Habis itu baru nanti speaking, kita ngomong gitu ya, kita ngomong sendiri. Habis itu baru conversation, percakapan 2 orang, tahapannya harusnya itu. Nah nanti mungkin kita bertahap dulu, kita akan ke pronunciation, kita akan belajar kosakata dulu, cara baca, kita akan melihat beberapa perbedaan aksen, misalnya seperti itu dulu bertahap ya. Baru nanti mungkin setelah UTS baru kita ke yang sudah agak level sulit gitu ya. Jadi kita dasar, nanti pertemuan nanti kita bisa atur kira-kira secukupnya materi sampai pertemuan ke berapa. Itu aja ya, santai ya. Nah karena biasanya di conversation pasti kadang takut ya. Nah jadi kita belajar yang paling basic dulu, yang paling dasar. Mungkin dulu pernah sempat saya sebut saat TOEFL, yang TOEFL sama saya A1 atau A2? A2 kan. Nah yang A1 mungkin belum. Nah mungkin sedikit review karena ini juga terkait dengan kosakata sama aksen. Dulu mungkin pas TOEFL mungkin masih ingat sebelum saya tulis kan kita lihat perbedaan antara aksen British sama di situ ya. Sebelum listening TOEFL itu saya pernah sempat terangkan tentang aksen. Nah mungkin kita akan ulang sedikit, tapi kita akan tambahin beberapa part materi yang mungkin agak lebih kompleks tadi ya. Nah
Mungkin ini tak review singkat aja karena dulu yang UFO sudah sempat ya. Nah sebenarnya gini, kita paling nggak lama masing-masing jamnya. Kalau di dalam bahasa Inggris kan pada dasarnya itu ada dua apa ya, tak usah bilang kiblat ya. Jadi ada British sama American. Nah mungkin kalian pernah dengar apa itu British, apa itu American? Itu adalah aksen, logat ya. Kalau bahasa dasarnya itu adalah logat. Katakanlah gini, misal sama-sama bahasa Jawa, kita sama-sama dari Solo apa ini apa? Bahasanya bahasa Jawa. Tetapi logat atau dialek atau aksen itu berbeda. Misal kalian yang Solo dengan kalian yang Wonogiri sama-sama Jawa, tapi kadang logatnya beda. Atau katakanlah sama-sama Jawa Tengah lah ya, mungkin satu Solo, mungkin satu ada yang daerah utara, mungkin daerah Kudus, Demak, Jepara, daerah utara itu sama-sama Jawa, tapi dialognya dialeknya lebih ke dialek itu beda. Kadang yang sama-sama Solo itu beda, antara Solo dan Wonogiri itu beda, padahal sama menggunakan bahasa Jawa. Jadi sama halnya, kenapa kok ada British dan American, sama-sama bahasa Inggris ya, tapi cara ngomong, cara mengungkapkannya berbeda. Itu kan yang namanya dialek. Nah, jadi bahasa Inggris itu ada yang seperti itu. Pada dasarnya itu, sebenarnya yang membedakan itu ada beberapa, cuma lebih ke Inggris beberapa negara yang menggunakan. Katakanlah British itu untuk negara-negara yang biasanya ada sama Inggris seperti itu. Ada banyak sekali negara ya. Terus kalau American itu untuk Amerika, jadi kalau misalkan British mungkin akan British. Kalau kalian nggak main atau Amerika dan beberapa negara, mungkin dia akan gayanya American seperti itu. Jadi lebih ke kayak logat aksen seperti itu. Jadi katakanlah misal kita Solo Raya Jawa, terus kita ketemu teman yang daerah Cilacap dan sebagainya, sama-sama Jawa, tapi logatnya beda. Mungkin dia agak lebih nampak seperti itu. Jadi bahasa itu memang dipengaruhi salah satu daerahnya. Nah, satu logatnya beda. Mungkin yang berbeda apalagi kosa kata. Padahal bahasa Jawa, ketika menyebut sesuatu itu bisa beda-beda loh tiap kabupaten, tiap kota. Ketika saya menyebut ini, tetapi ketika daerah ini akan menyebut ini, seperti itu. Nah, jadi untuk British dan Amerika itu salah satunya di kata. Jadi ada satu kata yang biasanya orang Inggris bilangnya ini, tapi orang Amerika ini. Selain itu ada beberapa penulisan juga yang berbeda di kosakata. Nah, dasarnya itu kita akan belajar dasar itu dulu ya. Kira-kira British itu seperti apa, Amerika seperti apa. Nah, kita akan sebelum singkat dulu ya, baru next kita akan coba atau mungkin di next meeting saat aksen nanti kita akan coba untuk play perbedaannya apa. Nah, jadi yang satu adalah logat dialek. Seperti yang tadi saya bilang, sama-sama bahasa Jawa, tiap kota, tiap daerah itu beda. Ya, sama-sama Jawa Tengah, Solo Raya, dan mungkin agak utara sedikit, ya, agak kampung kanan, beda ya, bahasanya beda. Sama halnya ketika dulu saya kuliah, ya mungkin ya bahasa Inggrisnya ya biasa normal, tetapi ketika ada teman saya yang dari Cilacap, bahasa Inggrisnya ngakak, logatnya itu agak ngakak-ngakak dikit, padahal juga sama-sama bahasa Inggris. Nah itulah yang namanya dialek. Padahal sama saya Solo, dia Cilacap, sama-sama Jawa Tengah, tetapi aksen logatnya beda. Logat aja beda, apalagi menyebut sesuatu itu beda lagi. Nah, terus ketika saya dulu kuliah juga ada satu kelas itu yang beberapa dari luar, salah satunya dari Laos, sama-sama bahasa Inggris. Dia itu bahasa Inggrisnya itu agak Laos, Vietnam, Thailand itu. Laos, Vietnam, Thailand kan hampir-hampir mirip ya. Jadi itu agak menurut saya itu aneh tapi unik. Cuma karena kita kurang familiar ya, mungkin Thailand masih agak-agak lah. Ini Laos itu kayak Vietnam, dia bahasanya itu Tagalog
Bukan, jadi kalau kita ngomong ya harus pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia yang nggak paham, karena dia bahasa Inggrisnya juga baru belajar, tapi ibaratnya kan memang belum yang fluent gitu ya. Ya itulah seperti itu. Jadi ya sama-sama bahasa Inggris ya karena seperti itu, beda negara. Mungkin kita ya English Indonesian ya, Inggris bahasa Inggris orang Indonesia itu bahasa Inggris agak Laos ke Thailand seperti itu. Karena hampir mirip. Nah, jadi aksen itu berbeda. British American susah mana? Ya, British itu paling susah. Cuman kalau memang untuk pemula belajarlah American dulu. Itu paling aman ya, American belajar American. Nah, ada beberapa yang membedakan. Kenapa kok British itu berat ya? Kita bisa kasih contoh soal itu. Ini saya baru ngecek, ini audionya fungsi enggak? Soalnya kan enak kalau saya mulai langsung ke sini ya. Bisa kita nonton film atau kita apa gitu. Nah, mari kita cek dulu. Oke, British itu mah agak berat ya. Lagu-lagu yang Adele itu British. Pernah kata FDP itu Adele, yang seni itu Adele. Nah, seperti itu kan. Nah, dia British banget. Nah, memang, British dan American itu memang tergantung dari negara si penyanyi biasanya seperti itu ya, apakah dia British atau American atau memang orang tersebut itu belajar itu ada, memang ada, cuman kadang pengaruh negara, daerah itu pasti akan mempengaruhi cara bicara benar ya, kecuali memang dia belajar benar-benar itu biasanya asal daerah itu biasanya akan benar. Terus apalagi ya, American itu cukup banyak sih, tergantung dari asal. Terus ada lagi Australian accent, itu ada lagi. Terus Korean accent ada ya. Pernah kalian lihat atau drakor ada bahasa Inggrisnya, itu khas nih. Korean accent pernah. Nah, terus Japanese accent itu beda lagi, agak Jepang. Korea ini agak Korea, khas gitu. Terus bisa Australian itu masih gampang, Russian accent kayak Masha ya mungkin itu. Terus yang biasanya unik-unik itu adalah ini Russian, apalagi ya India. Pernah benar mungkin kita bisa play ya, kan ada tuh, pernah nggak pernah DP mungkin ya, DP di aplikasi itu kan. Saya lupa cowok, tapi dia suka kok bilang itu biasanya juga kan, yang biasanya pakai batu ban, itulah ya. Oke, saya lupa namanya, tapi kalau mungkin kita bisa play. Itu Indian accent, Korea, bahasa Inggris Korea juga unik, bahasa Inggris Jepang unik juga. Terus yang beda Rusia, Malaysia, dia agak Melayu kan, karena bahasanya kan Melayu ya. Cuman kalau kita kan meskipun kita juga punya Melayu, tapi kita nggak kebawa kan kayak Melayu, kecuali memang kayak Kalimantan itu Melayunya masih kuat, mungkin bahasa Inggrisnya juga masih kebawa kayak Malaysia mungkin ya. Nah, mungkin yang ada luar Kalimantan atau perbatasan itu mungkin logatnya akan ikut soalnya ketika mau bahasa Indonesia logatnya logat itu Kalimantan gitu ya. Terus apalagi ya yang unik itu Thailand. Nah, Thailand itu juga unik, bahasa Inggrisnya unik. Nah, mungkin kita bisa sesuai, saya juga perlu ada satu, jadi itu kayak dulu apa, bahasa Inggris anak-anak SD ke apa, itu bahasa Inggrisnya Thailand. Terus apalagi ya yang unik itu ya, India tadi sudah, Chinese, Chinese English itu juga agak sedikit unik ya. Mungkin yang suka nonton drakor itu biasanya ada di bahasa Inggrisnya. Terus apa lagi ya? Yang mungkin itu Singapura itu tidak begitu ya. Sama Australia itu dia nggak begitu terlalu kelihatan. Cuma beberapa negara tadi itu unik gitu. Pasti kelihatan. Oh itu Thailand, oh itu Malaysia, itu biasanya kelihatan. Terus apa lagi ya? Nah, terus kayak British itu biasanya dia tebel. Ya, ada beberapa
dan konsonan. Terus sama lagi huruf R. British itu R-nya agak apa ya? Ini tuh bahasanya apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Samar. Ya. Kalau misal British itu, kalau misal American itu car, R-nya masih jelas. Tapi kalau British car. Nah, bener ya. R-nya itu seperti itu kan kalau bahasa Inggris itu ketika R di belakang nggak terlalu panas, itu kan nggak gitu banget kan, nggak terlalu maksa gitu loh. Nah seperti itu. Next kita akan putarkan. Nah seperti itu biasanya. Terus kalau berbunyi T itu biasanya British itu agak berat. T itu biasanya agak C. T, B, R itu kalau British itu biasanya kelihatan banget. Terus ada intonasi. British itu biasanya agak gimana ya? Intonasinya tuh agak naik. British itu agak naik biasanya. Tapi kalau British. Tapi kalau American itu lebih datar. Biasanya seperti itu. Terus apa lagi ya yang paling mendasar itu ada beberapa ini ya. Penggunaan. Nah, jadi kadang kalau misal nah untuk beberapa kata ya, misal ketika endingnya O, dia biasanya enggak O, agak O seperti itu. Jadi agak seperti itulah. Ya, yang American itu lebih cepat. Tapi kalau British itu dia beberapa intonasi dia agak tinggi atau dia agak panjang sedikit biasanya seperti itu. Kalau kata nanti kelihatan jelas banget, tapi kalau itu sudah masuk kalimat agak susah. Berapa sih banyak ya British? Dan itu British banget pokoknya. Mungkin kita pakai next lagi yang gampang aja. Terus apa lagi ya? Di situ terus juga gampang. Kalau kita mau belajar pronunciation pakai lagu masih oke, tapi jangan belajar grammar dari lagu. Karena lagu itu kan dia non-visi ya. Jadi biasanya dia nggak pakem ke grammar, tetapi dia lebih ke pakem ke kosakata, diksi, pilihan kata, sama ke itu lagi sih aksen seperti itu ya. Jadi kalau belajar grammar jangan pakai lagu. Karena banyak bahasa slang juga. Mungkin next kita akan bahas slang itu kayak gini, bahasa gaul. Nah, bahasa gaul, namanya bahasa gaul. Apakah luar punya bahasa gaul? Punya. Bahasa gaul agak kasar punya, tapi kayaknya nanti disensor langsung ya. Ada, tapi ada sebenarnya. Tapi mungkin tidak sebanyak bahasa Jawa. Mungkin ya, mungkin nggak sevarian bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Cuman untuk memang ada bahasa gaulnya banyak. Bahasa singkatan ini kan kita akan skill ya. Kayak apa ini? Aku lebih American itu banyak. American itu terkadang beberapa penyanyi itu ada yang dia tidak itu sama American, tapi dia secara juga ada. Next ambilin lagu yang gampang aja. Nah, itu aksen. Terus yang kedua itu kayak vocab ya, kita sekilas dulu aja ya. Next kita akan penjelasan perjalanan vocab. Kalau aksen otomatis kadang berbeda ya.
sama-sama bahasa Inggris tetapi beda. Ya, deskripsi sama ya, flyover sama overpass ya. Nah, yang kedua adalah vokal kosakata. Meskipun sama-sama bahasa Jawa, Solo Raya menyebut sesuatu itu bisa apa ya, berbeda gitu ya. Ketika bisa menyebut apa ya, ini nih. Kalau menyebut capung apa? Capung. Orang bukit menyebut capung itu apa sih? Kijang. Lari kijang, saya kijang. Nah, terus apa lagi ya? Ada kok yang menyebut apa itu juga ada. Apa lagi ya? Yang biasanya beda. Terus kata apa lagi yang biasanya beda daerah? Sisir. Sisir. Loh, kanan sisir ya. Terus kalau bilang sisir kan gitu. Enggak. Kadang-kadang misal gini, kalau punya apa? Iya, sama apa sih Mbak? Bahasanya Mbak apa? Terus kayak misal do. Nah, kalau maju kan no itu arah mana kiri kamu itu biasanya di daerah ini nih. Kalau daerah itu saya kalau dipanggilkan tante saya mesti tahu ger atau yang ger juga. Ger kan
kan kalau kudus itu mesti tenang. Ya. Nah, kadang kan beda-beda ya. Nah, jadi seperti itu terkadang kita masih sama-sama selera yang itu sesuatu itu beda. Nah, jadi British American itu ada yang modelnya seperti ini. Jadi ada satu kata, enggak satu kata, beberapa jenis kata ya tidak 100%. Mungkin sekitar 20-30% ya ketika meskipun dia ada yang British atau Amerika. Selebihnya itu berarti dia secara umum yang sama. Misal ya, misal kayak kata ini, tak ambil familiar aja ya, kita sekilas ya. Ini nih, kayak kata gampang aja. Ini kayak football sama soccer sama, cuma dia satu Amerika satu British. Bentar ya, ada beberapa set udah dia bertanya sebetulnya. Ini kenapa sih juga satu ya? Nah, ini kayak kata musim gugur. Saya kata ini di jembatan ayam. Kalian bilang flyover atau overpass? Flyover. Tapi overpass paham? Paham. Ini overpass arah itu begini, kayak palur, mana itu maksudnya. Terus kayak kata ini dia. Berarti kalau Pak Badar mungkin sama, nggak semua kata. Ini dong saya tidak bisa saya tahu. Terus ini bulan pakai holiday atau vacation? Terus ini enggak MADM itu juga artinya crazy sama, cuma dia kata lain. Terus ini nih, kalau motor pakainya apa biasanya? Motorbike. Dan kalau motor itu bisa bicycle, bisa bike. Beda-beda, ada yang baik, ada yang bicycle. Terus tempat parkir mungkin ada yang bilang parking lot ya. Parking itu bisa tamat, bisa tahan, tergantung konteks ya. Terus misal ini nih, saya tadi bilang biskuit sama cookies sama. Intinya kue kering ya, kue kering. Kalau kue basah namanya cake. Jadi kalau ini kering ya, kalau bread itu roti yang dia ada slice-nya. Cake itu lembut kayak tart, cake lembut. Jadi itu kayak tawar, sereal sama. Terus misal kalian di mall, restroom biasanya, tapi tergantung. Kadang untuk bangunan itu dia bisa pakai fotografi stok American ya, ada beberapa bangunan ya itu biasanya untuk beberapa menamai istilah di ruangan itu biasanya ya ada yang British ada yang American. Terus sampah mungkin kita biasa pakainya tapi juga paham tapi sama bukan bedanya saja. Terus roti atau kak? Sebenarnya ya, asli sebenarnya karena sekolah kita ya, tapi intinya troli itu ya kayak kerja belanja itu ya. Biasanya kalau biasanya di toko orang itu troli atau yang dipilih sampai sebenarnya sebelah terus nggak dicekal. Kalau nggak dicekal itu terus apa lagi ya? Ini
underground, ada yang bilang samping. Samping, ya. Terus ini di bawah pulang. Mau dine-in atau take away, makan sini atau bawa pulang. Take out itu juga artinya dibawa pulang. Pernah tahu layangan take out? Jadi kalau take out itu objek tidak objek pulang. Masih di tengah take me out, maka bawa aku pulang. Benar kan? Kalau dapat jodoh di situ kan jadi. Nah, maksudnya itu. Maka layangan itu bagi-bagi terus lift atau elevator? Elevator juga. Terus kami lihat sinema atau movie atau film sama ya. Sinema itu juga film, movie film juga masih juga film. Jadi mau pakai yang mana aja bisa. Itu apa ya? Itu sinema juga punya anak bisa, bioskop juga bisa. Terus ini nih, kalau celana panjang, trousers itu otomatis panjang. Pants, ada yang bilang long pants. Terus sepatu olahraga. Kenapa pakai es? Karena dia otomatis cakep pasang. Jadi ada yang es. Kalau tempat minum, ada yang bilang film ya. Terus ini center flashlight karena tapi nonton musik itu kan biasanya flashlightnya di meskipun memang logonya logo kayak obor kayak sensor ya. Terus ini nih British lemari. Kalau biasanya untuk istilah wardrobe itu berarti yang urusan masalah kalau di berita ya misal kayak aktris syuting nanti wardrobe itu urusan yang dipakai misal baju. Nah seperti itu. Penghapus eraser itu bisa juga stick tapi yang modelnya itu kayak jeli kayak karet. Terus taksi kan itu sering banget kalau film-film Amerika itu tulisannya bukan taksi tapi misal kalau kalian nonton film kan, ketika tulisannya di atas mobil itu kayak dia pakainya American. Entah itu Nusantara, entah itu lokasinya, apa-apa. Berarti dia tidak kesempatannya pakai itu. Terus ini nih, apa lagi ya? Bill sama cek. Oke, bill. Minta bill, tagihan. Ada minta cek ya. Bill itu kayak instansi apa ya? Minta. Biasa kalau ke luar negeri kan biasanya gitu ya, minta bill sertifikat kredit, maksudnya kita tagihan. Tas jinjing kayak pulpen, kan jenis lah. Yang boleh kurs singkat aja, next kita berangkat tadi ya. Terus ini untuk kata ATM. Ada yang pernah lihat cash point? Ini beberapa lokasi ya. Iya, ada nantinya hidup di dunia nyata. Terus ini nih, kayak kata apa ya? Yang singkat aja dulu ya. Terus ini paket package atau parcel itu sama. Terus
kulkas. Kalau di kulkas apa? Refi atau fridge? Fridge ya. Nah, biasanya kalau di beberapa merek itu refrigerator, berarti dia unik. Kalau kalian lihat di kardus-kardus itu biasanya, ya, itu biasanya dia pakainya refrigerator. Itu hanya singkat ya, teks kita akan lengkapi lebih banyak. Nah, terus ini adalah di spelling, aksen tidak. Yang kedua tadi apa? Bukan. Yang ketiga adalah pemejaan. Pemejaan. Jadi ada beberapa kata di mana dia tulisan. Spelling itu kayak pemeja spell. Ya, ini kaitan sama writing, penulisan kata. Nah, kalau tadi vocab beberapa beda. Kalau ini memungkinkan vocabnya sama, tetapi penulisannya agak berbeda. Misal kayak gini ya. Oke, kalau di British biasanya diendingkan dengan over misalnya. Tapi kalau American OR bacanya sama. Bacanya sama. Kalau misal kalian ngerti, biasanya settingnya yang ada di laptop itu American. Jadi otomatis kalau kalian ketik ini, dia akan bergaris merah atau biru, berarti spellingnya salah karena settingnya laptop. Jadi ketika apa ya, waktu itu tuh ketika judul saya deskripsikan playlist, memang harus diganti ke American karena ketika ada kata yang dia British pasti akan dia kayak ngeblok karena salah spelling, karena kan harusnya American untuk bahasa India, bahasa Latin ya. Nah, jadi ketika ada kata oh misalnya itu dia akan bergaris merah atau biru karena salah. Nah, bisa bacanya sama behavior. Kalau bisa kalian ngomong bukan warna dan mana biasanya pakai u berarti British. Kalau ini sama kalau ya bukan kalau nah favorite sama bacanya sama label. Jadi cuma itu penulisan, cara baca sama penulisan kata. Terus ini favorite itu rasa kayak taste ya, never favorite yang pakai itu atau enggak biasanya favorit? Enggak, maka ini kalau ini enggak banyak sih untuk spelling juga ya. Terus ini SE dan ZD. Kalau ini biasanya beberapa kata kerja ya, kata kerja endingnya SE. Tapi kalau American ZD bacanya sama, cuma di ZD itu dia lebih tebal sedikit. Nah, ini kenapa untuk garis merah? Karena spellingnya salah, karena settingannya di saya itu American, belum American kan? Jadi otomatis ketika ada sedikit yang dia British, itu akan garis. Nah, jadi ketika saya ketik pakai yang British, mesti langsung bergerak otomatis karena salah ejaan harus kembali harus langsung bacanya sama, cuma kalau American dia agak sedikit analyze ya, criticize, memorize, apologize, minimize, recognize, specialize ya, emphasize ya, criticize, terus ini yang terus ini tak sedikit aja. Next adalah di grammar. Beberapa grammar itu antara British dan American itu ada perbedaan sesuatu. Kalau misal kalian nonton film itu mungkin kalian perhatikan di subtitle ya. Tapi tulisannya malah ya. Kan ada yang film itu dia subtitlenya bahasa Inggris kan. Nah di situ biasanya nanti kelihatan banget tenses yang digunakan. Nah kecil sekali. Nah jadi kalau biasanya untuk penggunaan present perfect yang menggunakan have setelah atau sudah, maka
biasanya agak sedikit berbeda. Kalau British pakai I have just itu, dia lebih ke ada apa ya, ada have-nya, ada has-nya. Tapi kalau American I just pakai verb juga. Jadi agak sedikit berbeda penggunaan tenses ketika menyebutkan aku sudah makan atau aku baru saja makan. Tensesnya berbeda. British pakai I have just, American I just verb juga. Terus beberapa kata benda British itu biasanya apa ya, dia fokus ketika bendanya itu banyak orang dia akan sama. Tapi kalau menurut dia sudah dipakai. Ini kan sebenarnya cuma nama, meskipun isinya orang dia dihitung tunggal. Tetapi kalau di British sudah dia mengacu ke jumlah. Misal kalau football atau tim sepak bola ya berarti banyak. Kalau di Amerika dia mengacu ke satu nama satu kesatuan, bukan ke orang-orang yang ada di dalam. Lebih ke situ Terus kalau di past tense juga agak sedikit berbeda. Kalau British itu biasanya pakai I have, I has. Tapi kalau Amerika dia langsung itu. Terus preposisi agak sedikit berbeda sama penggunaan verb sama verb. I have got, aku baru aja dapat mobil, sama I have got a new car. Nah, beberapa penggunaan tense. Nah, ini biasanya digunakan kalau saat tertulis. Nah, mungkin beberapa diucapkan mungkin. Itu hanya secara basic ya. Oke, coba kita uji coba bagi aksen. Kita akan coba kata biasa kita baca dulu. Nah, jadi ketika kalian ingin tahu misalkan ini diucapkan apa di bahasa Inggris, kalian tulis. Jadi terkadang kita nggak perlu harus berikut aplikasi itu oke ya, kayak misal aplikasi seperti Elsa, Luminous dan sejenisnya itu oke. Tapi kalau misal pakai Google Translate itu sebenarnya bisa kalian tinggal menentukan di domain atasnya. Misal ini. Kalau di kalian pakai ini ya, Translate Google Apps, dia adalah bisa ditranslate ke Google Apps. Terus kalau kalian mau pakai English agak sedikit berbeda. Pakainya translate google.co.uk. Itu adalah British kan UK, US itu American. Nah, biasanya paling singkatnya seperti itu. Nah, ya kita akan coba kayak tadi ya, kita akan coba kata lembut ya, kayak kita akan dibahas. Nah, misal kayak kata ini mobil. Kalau di Amerika nah, misal Google tidak hanya dia akan translate, tapi cara baca kalian mainkan di ada sound audio kalian bisa car Anda masih jelas car tapi kalau yang nanti akan British maksudnya satu agak naik ke dua agak kata enak coba kalau satu kalimat nah, itu kalau ketika akan punya R itu masih aman gitu ya, masih aman. Kayak kata apa ya? Kata ya punya R. Nanti kita coba R yang ada di tengah sama R yang ada di depan ya.
Kenapa orang? Kenapa kata? Oh ini. Jadi cara baca sebelum diungkapkan sebenarnya bukan dari tulisan. Ini cara baca. Ketika pernah saya terangkan dulu ketika berbentuk bacanya kecil gitu ya. Terus ketika ada huruf E biasa, dia E. Tapi ketika E yang sebalik itu namanya E. E. Kan kalau bahasa Inggris itu ada E, ada O, ada O. Jadi kalau ada huruf ini kebalik, di sini dirasa bermakna begini. Akan nanti balik itu namanya bacanya E. Beberapa kamus itu menggunakan cara baca. Pernah saya lihat kamus Oxford itu kamusnya Inggris, terjemahnya bahasa Inggris. Tapi teman-teman ada cara baca. Kalau itu adalah kamus maju orang bahasa Inggris itu harus punya ini yang tebalnya segini. Berapa ribu gitu? Iya, kamus Oxford segini. Tebal banget. Berapa ribu halaman itu harus punya itu sama anak-anak bahasa Inggris. Nah, jadi ini ada cara baca. Oke, kita coba perhatikan. Sugar. Hanya ada kata ini. Ada seperti ini biasanya dia oh biasa dia. Nah, coba kalau ini. Sugar. Sugar. Apalagi ada N-nya N. Kita coba aja ya, sepertinya ini ya, R-nya ada di tengah. Carry. Carry.
Worry. Dia lebih agak rendah sedikit. Intonasinya dia agak rendah. Worry. Kayaknya bagus ya untuk anak-anak British gitu ya. Kalau kita kan begini, kita kalau misal kata ini misalnya kata dulu baru nanti kita akan melakukan. Kita coba mainkan. Don't. T-nya ada, sebenarnya agak ketinggalan. Don't. Sobat jenis itu karena T itu kan kalau pasan agak susah ya. Jadi memang ya harus. Terus kalau ini, kalau British, Don't. sebelumnya itu agak ada T-nya memang agak beda. Ya kalau kita nggak ada bahasa itu kayaknya kayak aku banget ya, maksudnya aneh gitu ya. Nah, tapi kita coba kalau American. Don't worry. Don't worry. Karena ya dia lebih bisa cepat satu kok ya itu lebih mantap kita coba ini kita coba ketika kita bisa oke ya oke kita coba Care. 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 Cat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ketika ada huruf E di belakang kata, maka huruf E itu sudah tidak terbaca. Kayak kata ini. Nah ini tadi kan. Make. Nah ini bukan make ya. Ini yang tidak terbaca. Next kita akan belajar kata yang berisilan itu yang tidak dibaca adalah tidak dibaca. Ya ini. Terus kalau ini kita coba yang Make. kalau memang dia sekilas bacaannya sama, berarti tidak semua huruf itu berbeda. Kuncinya biasanya di RT, D itu kunci dalam. Pembedanya di sini sama beberapa penekanan kata. Terus kita coba lihat ini nih. Ketika R-nya ada di depan. Oke ya, kita coba Rapid. 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 terus ini. Rabbit. Huruf T itu agak kayak SS ada. Terus bisa kata ini ya. Nah, ini kalau mereka ini Carrot. 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 S ya. Kalau kita nggak tahu nilai itu langsung. Terus ini apa lagi ya? D itu bisa nggak beda juga. Ini kalau Red. Red. ya.
This. That. That. Kalau dalam bahasa Inggris itu akan dibaca bukan dibaca kok itu ya ada syarat ya, tapi bacanya agak terus kita coba ketulis ya. Jadi untuk siapin That. jadi huruf T-nya itu agak unik dengan ada S-nya. Terus This is my car. This is my car. This is my car. This is my car. jadi jadi agak berekspresi semuanya tapi kalau British ya ada yang ditekan dari kanan itu kuncinya di intonasi beberapa itu ada yang ditekan dinaikkan bisa ini kan dia flat This is my car. this is my car tapi kalau di British This is my car. jadi kayak gini terus naik nah makanya di situ I don't care. I don't care. kalau dia lebih panjang lagi dia akan seperti apa? Conversation. Kalau bahasa Inggris ketika endingnya iya bacanya beberapa conversation terus interaction apa lagi ya television terus kita ke Conversation. masih hampir mirip gitu ya cuma ya yang satu memang ada yang bacaannya mirip cuma ada ke intonasi perkataan. Pineapple. Pineapple. Pineapple.